Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Tunjana, NIM 2409601414. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah seorang ulama besar yang dikenal dengan pemikiran yang luas dan mendalam. Lahir di sebuah desa kecil di Jawa Timur pada tahun 1940. Masa kecilnya dihabiskan di lingkungan pesantren yang kental dengan nilai-nilai agama dan tradisi. Disinilah ia menimba ilmu agama dari para ulama terkemuka, menanamkan dasar pemikiran yang kuat dan komprehensif sejak dini. Perjalanan intelektualnya berlanjut di berbagai lembaga pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Ia memperoleh gelar sarjana dan doktor dalam bidang agama, dan terus memperdalam pengetahuannya melalui studi dan penelitian. Pengalamannya yang kaya ini memungkinkannya untuk memahami berbagai perspektif dan aliran pemikiran baik dalam Islam maupun di luar negeri. Pemikiran beliau yaitu Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi adalah salah satu bacaan zikir yang bisa diamalkan untuk muslim. Zikir ini mengandung arti mendalam tentang mencari keridhaan Allah SWT. Zikir Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi bukan merupakan bagian dari Al-Quran atau hadis. Bacaan ini berasal dari Syekh Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita terkenal beraliran Sunni yang lahir pada tahun 95-99 Hijriah. Dalam banyak ceramahnya, Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, beliau sering membawakan hadis yang menyebutkan terdapat 3 macam model hamba dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama yaitu kaum yang menyembah Allah hanya karena takut akan siksanya. Dan yang kedua adalah kaum yang menyembah Allah hanya untuk mengharapkan balasan pahalanya. Dan yang ketiga adalah kaum yang menyembah Allah bukan karena takut akan siksanya, juga bukan karena tamak akan pahalanya. Pemikiran beliau yang berikutnya adalah istiqomah kunci segalanya. Dalam Al-Quran surat Jin ayat 16 disebutkan, yang artinya, dan bahwa jika mereka tetap istiqomah menempuh jalan itu, sesungguhnya akan kami beri minum mereka dengan air yang melimpah ruah atau rezeki yang banyak. Istiqomah adalah kata yang mudah diucapkan tetapi sangat berat dilakukan. Dalam pandangan Kiai Haji Muzaki, istiqomah itu adalah kunci segalanya, sebab dalam istiqomah telah terkumpul secara inheren sifat sabar, yakin, syukur, ridho, ikhlas, dan tawakal. Berikut pemikiran beliau adalah satu dalam cinta. Bagi Kiai Ahmad Muzaki, mendekati Allah dengan cinta adalah sesuatu yang paling utama, sebab dengan cinta seorang dapat menurunkan rahmat Allah yang tidak dapat diturunkan kepada wasilah. Menurut Kiai Muzaki, Allah tidak dapat dijangkau dengan pandangan mata kepala. Di antara tanda-tanda cinta hamba terhadap Allah dalam perspektif Kiai Muzaki adalah hatinya selalu bersih dan dipenuhi keyakinan yang mantap. Lisannya selalu diseri pujian, matanya selalu diserai rasa malu dan tangis. Ia merasa nikmat dalam taat dan ibadah kepada Allah. Pemikiran beliau yang berikutnya adalah mencari rezeki dengan bersedekah. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, mencari rezeki dengan bersedekah kedermawanan merupakan faktor yang utama yang dapat mempercepat seseorang wusul ilallah, karena itu karakteristik dari waliullah. Salah satunya adalah dermawan, yakni yang mengutamakan orang lain lebih dari dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri dalam kesulitan. Berikut pemikiran beliau adalah ikhlas adalah tarkul ikhlas. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, Al-Quran menyebutkan kata ikhlas sebanyak 17 kali yang secara umum dapat diartikan sebagai beramal semata-mata karena Allah. Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah mempunyai pandangan yang unik tentang konsep ikhlas. Menurut beliau, ikhlas itu tidak untuk
direncanakan tetapi diamalkan. Dan yang paling tahu apakah seorang beramal dengan ikhlas atau tidak adalah dirinya sendiri. Bagi saya, kata beliau, ikhlas itu adalah takhul ikhlas dan riya adalah takhul riya. Pemikiran beliau yang berikutnya adalah amalan sama, getar, aura berbeda. Dalam satu kesempatan, Kiai Haji Ahmad Musyakisha pernah bercerita tentang karomah waliullah Syekhona Khalil Bangkalan. Menurut beliau, suatu hari para petani timun di Bangkalan resah sebab setiap timun yang siap dipanen selalu didahului dicuri maling. Peristiwa tersebut terjadi berulang kali. Akhirnya mereka memutuskan untuk suan meminta tolong ke Kiai Khalil agar mendapat solusi. Pemikiran beliau yang berikutnya adalah jangan mati sebelum mati. Dalam suatu kesempatan, Kiai Haji Ahmad Musyakisha menyampaikan suatu hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, dengan ilmu tentang yang gaib dan dengan kekuasaanmu atas segenap makhluk, dan matikanlah aku bila itu lebih baik bagiku. Aku bermohon kepadamu untuk diberi rasa takut kepadamu, dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dan aku bermohon kepadamu untuk diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal baik di saat marah maupun di saat senang. Dan berikanlah aku kesederhanaan baik di saat miskin ataupun kaya." Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnul Hibbah. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki, cuplikan doa di atas sejatinya tidak hanya mengandung harapan tetapi juga memuat ajaran yang sangat berharga untuk direnungkan. Hadis di atas menunjukkan dengan jelas bahwa yang dimohon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kehidupan yang baik dan bukan kehidupan yang jelek atau asal hidup. Pemikiran beliau yang berikutnya adalah yang ada hanya syukur. Menurut Kiai Haji Ahmad Musyakisha, setiap peristiwa pasti ada hikmahnya, termasuk apa yang disebut dengan bencana. Wong ora tertusuk duri saja ada hikmahnya, apalagi peristiwa besar seperti bencana alam yang dalam 3 tahun terakhir ini terus melanda berbagai tempat di Indonesia. Dalam Al-Quran disebutkan, "Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami suatu apapun kecuali telah ditetapkan Allah. Kepada kami Allah adalah pelindung kami dan hanya kepadanya orang beriman bertawakal." Jadi setiap kejadian itu sesungguhnya telah direkomendasikan Allah. Karenanya pasti ada maksudnya dan setiap maksud Allah pasti baik. Maka bencana alam pun juga bermaksud baik. Pemikiran beliau yang berikutnya adalah thariqah Rasulullah. Sebagaimana telah disungguh pada bagian sebelumnya bahwa zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yang diamalkan oleh Kiai Haji Ahmad Musyakisha bukanlah sebuah tarekat sebagaimana pengertian umumnya, melainkan lebih merupakan sebuah majelis zikir manaqib. Ini bukan tarekat. Kandidat Syah apresiatif terhadap semua tarekat yang ada, tetapi saya tidak ikut tarekat yang ada. Dari penjelasan barusan dapat disimpulkan bahwa Kiai Haji Ahmad Musyakisha adalah seorang ulama yang cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal dengan pemikirannya yang moderat dan toleran. Beliau dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam dialog antaragama dan mendorong terciptanya kerukunan antarumat beragama. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Musyakisha sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Beliau memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk hidup berdampingan dan damai dan toleran dengan umat beragama lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.